Pada pembelajaran PPL pertama, kondisi sekolah saya yaitu menggunakan pembelajaran dalam jaringan. Hal ini terkait dengan kebijakan sekolah dan kebijakan dinas pendidikan terkait dengan pandemi saat ini. Ada beberapa hal yang saya siapkan terkait dengan kegiatan mengajar. Yang pertama adalah menyiapkan perangkat pembelajaran sebagai bahan untuk proses pembelajaran pada PPL yang pertama. Saya di sini menyiapkan rencana pembelajaran, evaluasi pembelajaran, LKPD, skenario pembelajaran, dan dokumentasi mengajar, serta video pembelajaran materi permainan bola atau bola basket. Selain itu, saya juga menyiapkan beberapa video untuk mendukung proses pembelajaran yang mana tercantum di dalam rencana pembelajaran. Berikutnya, untuk kegiatan mengajar, pastinya seorang guru harus berkomunikasi dengan peserta didik terkait dengan persiapan pembelajaran. Di sini saya menggunakan WhatsApp web untuk menjalin komunikasi dengan seluruh peserta didik. Baik dari pengkondisian, absensi, saya lakukan dengan beberapa aplikasi, diantaranya WhatsApp. Selain itu, saya juga menyiapkan LMS sederhana dengan menggunakan platform Google Site, di mana baik media pembelajaran, materi pembelajaran, di situ saya pautkan di satu LMS sederhana. Di dalam Google Site terdapat beberapa web pendukung dan aplikasi extension bawaan dari Google Education, diantaranya Jamboard, Google Form, Google Classroom. Di sini saya tautkan. Untuk kegiatan mengajar, di sini saya mendesain tampilan dengan Canva, aplikasi untuk mendesain thumbnail agar tampilan elemen sederhana yang saya buat lebih menarik. Ini adalah tampilan dari Google Site yang berisi link ataupun video yang saya tautkan. Di sini di elemen sederhana terdapat beberapa komponen, diantaranya absensi, lembar kerja peserta didik. Ini saya linkkan menggunakan Google Form. Berikutnya terdapat opsi upload tugas dan web JRNBS sebagai sarana pendukung dan materi, tentunya materi permainan bola atau bola basket. Ya, di sini pada pembelajaran daring tentunya baik tugas ataupun pembelajaran disinergikan dengan ICT, di mana ini sangat mendukung pembelajaran berbasis teknologi, pedagogi, content knowledge. Di sini terdapat link yang saya tautkan baik dari skill teknik, urut-urutan, modul. Ini sudah dinilai sudah cukup bagus. Oke, sedangkan untuk setting gambar baik di LKPD ataupun media yang saya buat, yaitu Flipchart, sebagai optimalisasi materi Canvas, saya mendesain beberapa layout menggunakan Canva. Di sini saya siapkan dengan tentunya aplikasi Canva ini harus login terlebih dahulu. Untuk masuk ke aplikasi Canva,
dibutuhkan atau diharuskan menawarkan dengan email. Di sini email sudah menjadi bahan penunjang pokok untuk login di beberapa web ataupun aplikasi. Jadi ya, bisa dilihat di sini saya mendesain sebagai penunjang tampilan di elemen saya agar lebih menarik. Nah, di sini sangat banyak fitur-fitur yang dapat mendukung, baik dari web presentasi ataupun peta konsep ataupun skenario pembelajaran ini dapat didesain semua. Untuk layout di elemen sederhana yang saya buat, ya ini bisa dilihat. Di sini juga bisa mengkombinasikan dengan beberapa fitur animasi. Tentunya akan lebih menarik dalam pembelajaran karena generasi saat ini adalah generasi Z atau dapat juga disebut generasi 4.0, di mana peserta didik sangat familiar dengan teknologi. Tapi di sini juga sebagai pendidik tentunya harus mensiasati agar teknologi dapat dilakukan atau dimanfaatkan secara bijak. Oke, selain itu saya tampilkan web pendukung. Jadi selain dengan media Flipkart, di sini juga sebagai web pendukung saya menawarkan web GRNDA Asia. Di sini terdapat beberapa langkah-langkah terkait dengan teknik permainan bola basket. Tentunya kita dapat memilah mana yang dibutuhkan. Di sini terdapat beberapa program baik dari pemanasan, building skill, tim konsep. Di sini ada semua. Akan tetapi dalam pembelajaran daring ini peserta didik hanya mengamati terkait dengan video pembelajaran. Setelah itu peserta didik mempraktekkan dengan langkah-langkah yang sudah saya siapkan di lembar kerja peserta didik. Jadi di sini sudah terdapat hyperlink baik di GRND Asia dengan YouTube. Jadi bisa kita lihat ini perlu disetting agar masuk ke dalam Google Site. Selain itu saya juga menawarkan platform atau extension dari Google terkait dengan modifikasi pembelajaran yang saya buat, yaitu Flipkart Basketball. Flipkart Basketball adalah suatu karya inovatif di mana di dalamnya dapat dilakukan secara virtual. Perlu diketahui bahwa Jamboard ini dapat terkoneksi dengan masing-masing peserta didik. Jadi di sini penulis membuka fitur akses untuk peserta didik. Ini saya desain menggunakan Canva, saya padukan agar tampilan menarik. Ini adalah jenis permainan Flipkart. Selain itu saya juga melakukan beberapa editing terkait dengan pencahayaan di setiap objek pembelajaran. Jamboard di sini sangatlah efektif dalam pembelajaran karena dapat membantu. Fungsinya sama seperti whiteboard, akan tetapi dapat diakses balik secara virtual oleh peserta didik.
Contoh, jika saya menuliskan di sini, ketika peserta didik sudah login, maka peserta didik akan melihat tulisan yang saya buat di sini. Ya, selain itu saya juga mengupload beberapa materi yang terdapat pada channel YouTube saya sebagai bentuk apresiasi peserta didik yang dinilai kreatif. Maka ketika mengumpulkan tugas berbentuk video, maka akan saya upload di akun YouTube saya. Ini saya buat akun YouTube dimana memang fungsinya sebagai media pembelajaran berbasis audio visual. Dan di sini banyak sekali materi pembelajaran yang saya tahukan. Demikianlah persiapan pembelajaran yang saya lakukan sebagai bentuk penunjang untuk proses pembelajaran, atau dapat disebut juga kegiatan non mengajar. Untuk komunikasi dengan peserta didik, saya selalu berkomunikasi menggunakan WhatsApp web karena proses pembelajaran yang sudah ditentukan baik oleh dinas pendidikan ataupun oleh sekolah. Selain itu, pada proses pembelajaran saya juga memilih beberapa video dan mengeditnya secara inovatif, di mana videonya agar siswa lebih tertarik. Di sini terdapat video overheadsy baik dari video kartun ataupun video motivasi, di mana harapannya mendukung proses pembelajaran yang lebih baik.帝光中学校バスケットボール部部員数は100を超え全中3連覇を誇る超強豪校。その輝かしい歴史の中でも特に最強と呼ばれ無敗を誇ったと言われているが、奇跡の世代には奇妙な噂があった。誰も知らない試合記録もないにもかかわらず天才5人が一目置いていた選手がもう一人。 Di sini saya mengkaitkan kartun dengan pembelajaran. Jadi ini adalah strategi yang sangat cocok agar kita lebih termotivasi. 始めるんで整理員早く5人整列してください。います5人。 Selain itu, sebagai penguatan karakter, penulis juga menampilkan beberapa video motivasi, di mana tujuannya agar peserta didik dapat lebih semangat dalam proses pembelajaran dan dapat lebih menghargai dirinya sebagai agen perubahan. You know what's gotta be done. Move it, move it, move it. Hey, you there, pick up the pace. You're falling behind. Come on, let's go. Everyone, hold together. Selain WhatsApp web, terdapat beberapa media komunikasi secara virtual, di mana saya menautkan Zoom meeting sebagai second media pembelajaran. Ya, di sini tentunya saya setting agar kami dapat berjumpa
dalam proses pembelajaran secara virtual dan kita bisa saling komunikasi baik lewat chat ataupun lewat meeting. Selain itu, dalam proses pembelajaran saya menggunakan aplikasi untuk mengedit video pembelajaran ataupun perekaman. Di sini saya menggunakan Filmora sebagai aplikasi pembelajaran, Filmora 9, baik untuk perekaman ataupun untuk editing video yang lainnya. Demikianlah video rekaman pembelajaran ataupun kegiatan mengajar yang saya buat